Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan jadi pedoman bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan dan penyertaan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jemaat dikasih Tuhan, ini adalah janji Tuhan Yesus tentang Roh Kudus. Ya, kalau kemarin kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kita kembali flashback maju sedikit ya. Sebelum Roh Kudus itu dicurahkan ke atas semua orang, ya Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa Dia akan memberikan penolong yang lain. Dia akan minta Bapa kirim penolong yang lain yang akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, karena apa? Yang dimaksud penolong yang lain ini adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Nah, kalau ada Roh kebenaran menyertai hidup kita, kita akan hidup dalam kebenaran. Kalau kita nurut sama Tuhan, kita mendengarkan akan tuntunannya, kita tidak akan pernah tersesat. Selama kita ada dalam kebenaran Tuhan, dalam pimpinan Roh kebenaran atau Roh Kudus, maka hidup kita akan terus berjalan di jalan-jalan yang benar. Nah, karena itu jemaat dikasih Tuhan, pastikan bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Dikatakan bahwa kita mengenal Dia sebab Ia menyertai dan diam di dalam kita. Alkitab juga katakan bahwa kita orang percaya adalah bait Roh Suci atau bait Roh Kudus. Ya, sehingga Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, artinya kita tidak pernah sendirian. Dalam pengertian yang lain bahwa Tuhan menyertai senantiasa. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Roh Kudus inilah sesungguhnya bukti penyertaan Tuhan Yesus. Karena kita juga katakan Roh Kudus disebut juga Roh Yesus. Ya, jadi artinya sesungguhnya Tuhanlah yang menyertai kita. Nah, kalau dalam penyertaan Tuhan, nah, ketika menghadapi setiap kesulitan, tantangan, beban hidup, kesesakan, apapun namanya, ya, selama ada Tuhan, yaitu Roh Kudus sendiri ada dalam diri kita, maka kita akan bisa melewati semuanya dan mengalami kemenangan. Roh Kudus, ya, itu memberikan otoritas dan kuasa ilahi kepada kita. Artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus, seperti dalam Kisah 1 ayat 8, terima
kuasa. Ya, jadi ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Sehingga kita bisa menghadapi segala tantangan hidup dan berkemenangan. Dan sesungguhnya harus kita sadari bahwa itu semua bukan gagah kuat kita, tapi roh Tuhanlah yang menolong dan menuntun kita. Sekali lagi ya, jadi Tuhan memandang kepada kita manusia. Artinya manusia ini butuh pertolongan. Kalau tak ditolong ya, mungkin sedikit saja orang yang bisa setia dan selamat sampai akhir. Ya, karena ada begitu banyak hal yang bisa menggoyahkan iman. Ada begitu banyak permasalahan yang akan terjadi bahkan di hari-hari akhir, ya, di akhir zaman ini. Ya, Tuhan tahu, karena itu Tuhan Yesus pada waktu itu sudah menyatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan seorang penolong. Tuhan memandang saudara dan saya butuh ditolong. Nah, penolong ini akan menyertai kamu, menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk kita merasa aku sendirian, berjuang sendiri, gak ada yang peduli, gak ada yang menolong aku. Saudaraku dikasih Tuhan, sadari bahwa ada Tuhan yang menyertai engkau, yaitu Roh Kudus yang bersama dengan engkau. Sehingga apapun dan seberat apapun pergumulan dan bebanmu, dalam pertolongannya kita pasti tertolong. Yang bagian kita hanya percaya saja dan mentaati Dia. Ya, Tuhan perintahkan apa? Lakukan itu dengan setia. Sekalipun kadang kita nggak ngerti. Tetapi kalau kita manut sama Tuhan, manut pimpinan Tuhan, maka kita pasti bisa melewati semua hal yang terjadi yang diizinkan Tuhan itu dan hidup berkemenangan. Jemaat dikasih Tuhan, sadari ada Roh Kudus dalam dirimu. Ya, jadi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, artinya ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita, ada tuntunan Tuhan, ada petunjuk Tuhan. Ya, sekarang kita coba dengarkan Tuhan, dengarkan Roh Kudus berbicara atas hidupmu. Apalagi ketika engkau dalam pergumulan kesulitan, coba dengarkan Dia. Dia akan memberikan tuntunan, Dia akan memberikan pertolongan, sehingga engkau pasti tertolong dan engkau pasti bisa mengalami hidup berkemenangan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pagi hari ini yang kembali menyadarkan, mengingatkan kami bahwa Engkau menyertai kami senantiasa melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami tidak pernah sendiri lagi. Ada Roh Kudus yang menolong kami. Dan kami percaya Roh Kudus berkuasa sehingga kami pasti tertolong dari setiap apapun juga yang kami sedang hadapi. Berdoa Tuhan, biarlah Roh-Mu terus senantiasa memberikan kami hikmat, memberikan kami pewahyuan, membuat kami bisa menangkap apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Dan lebih daripada itu, yang menolong kami juga Tuhan melewati segala keadaan. Dan kami percaya kami pasti bisa dan berkemenangan. Oleh karena Tuhan, terima kasih kami menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Mohon pimpinan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.